Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suardi, pada channel saya, Suardi The Next Professor tentunya. Bagi teman-teman mahasiswa yang belum subscribe channel ini, mohon di-subscribe, mohon di-like ketika memang video saya bermanfaat, mohon dibagikan ketika memang video ini perlu untuk dibagikan kepada orang lain. Terima kasih banyak sebelumnya. Pada video kali ini kita akan berbicara terkait dengan 5 pendekatan kualitatif. Mengapa video ini saya buat terkait dengan 5 pendekatan kualitatif? Karena ternyata ada fenomena yang saya temui di lapangan ketika saya membimbing mahasiswa atau menjalin diskusi dengan mahasiswa, baik mahasiswa S1, mahasiswa S2, bahkan ada juga mahasiswa S3, itu ternyata belum bisa membedakan mana pendekatan penelitian yang harus digunakan ketika dia memilih jenis penelitian kualitatif. Mengapa itu penting? Karena ketika peneliti mengetahui 5 pendekatan kualitatif, maka dia akan bisa menentukan mana pendekatan yang akan dipilih dalam penelitiannya dan bagaimana dia akan melakukan penelitian itu. Karena substansi dari 5 pendekatan kualitatif sesungguhnya berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga hasil yang bisa diperoleh oleh mahasiswa ketika mengetahui 5 pendekatan kualitatif dan dituangkan dalam proposal penelitiannya itu menjadi suatu acuan dasar secara substansi, secara filosofi yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan 5 pendekatan kualitatif. Sebagaimana kita ketahui bersama, ke dalam bukunya Criswell misalkan, ketika kita membaca bukunya terkait dengan 5 pendekatan kualitatif, sekurang-kurangnya ada 5 pendekatan kualitatif menurut Criswell, yaitu studi kasus, ada fenomenologi, ada etnografi, ada riset naratif, dan ada grandic theory. Satu persatu kita akan bahas supaya ada pemahaman terkait dengan 5 pendekatan kualitatif. Kita mulai pada pendekatan pertama yang sering digunakan oleh mahasiswa dalam penelitian kualitatifnya, yaitu adalah studi kasus. Saya sudah berusaha membangun suatu poin-poin terkait dengan ciri-ciri studi kasus dalam beberapa kriteria. Ada fokus, tipe permasalahan yang paling cocok untuk didesain, satuan analisis, bentuk pengumpulan data, strategi analisis data, laporan tulisan, dan contoh riset. Kita mulai dari studi kasus. Bagian pertama, bagian fokusnya. Sesungguhnya pada studi kasus ini bagusnya fokusnya mengembangkan deskripsi atau analisis secara mendalam tentang kasus atau berbagai kasus, atau dalam kurung ini adalah kasus menjemuk. Dalam artian yang mau dikaji itu bisa saja satu kasus, bisa juga berbagai kasus atau lebih dari satu kasus. Nah, tipe permasalahan yang paling cocok untuk didesain adalah untuk menyediakan pemahaman yang mendalam tentang kasus atau berbagai kasus. Seperti fokusnya di atas, bahwa studi kasus itu adalah berusaha mengkaji, menganalisis secara mendalam satu kasus atau beberapa kasus atau berbagai kasus. Satuan analisisnya mempelajari peristiwa. Jadi bagaimana peristiwa kasus itu terjadi, bagaimana programnya atau aktivitas dari lebih dari satu individu. Jadi kita mengamati bagaimana aktivitas dari individu-individu yang terlibat pada kasus tersebut. Itu satuan analisis dari studi kasus. Nah, bentuk pengumpulan data. Jadi dalam studi kasus itu menggunakan beragam sumber seperti wawancara. Ini pengamatan, bisa juga disebut dengan observasi. Ada dokumentasi atau artefak. Artefak itu adalah semacam peninggalan-peninggalan tempo dulu ya. Satuan analisis data, menganalisis data melalui deskripsi tentang kasus dan tema dari kasus, dan juga tema lintas kasus. Jadi bagaimana caranya menganalisis? Kita harus menganalisis tentang kasus yang terjadi. Dari tema-tema kasus itu bisa saja kasus yang dideskripsikan itu bisa satu kasus, bisa juga
Bisa juga kasus lintas kasus, karena kasus yang dianalisis bisa saja bukan hanya satu, tetapi ada beberapa kasus yang dianalisis. Laporan tulisannya adalah mengembangkan analisis detail tentang satu atau lebih dari satu kasus. Ya, jelas ya. Contoh risetnya misalkan, anggaplah saya sebagai mahasiswa ingin meneliti tentang konflik maksud saya ojek konvensional dengan Grab. Jadi ada berbagai kasus sebenarnya, ada konflik yang terjadi antara ojek konvensional dengan Grab. Bisa saja ini kasus yang terjadi bisa dari berbagai wilayah. Misalkan anggaplah di Kota Makassar, ada mungkin yang terjadi di daerah Kota Makassar, ada yang mungkin terjadi di daerah Goa. Nah, kasus-kasus itulah yang kemudian dianalisis dari berbagai kasus itu. Apakah bisa satu kasus saja? Bisa. Namun jika memungkinkan, bisa lebih dari satu kasus. Itu terkait dengan studi kasus. Nah, selanjutnya adalah fenomenologi. Ini biasa juga digunakan oleh mahasiswa. Nah, kita mulai juga bahas terkait dengan fenomenologi. Substansi dari fenomenologi adalah memahami esensi dari pengalaman. Jadi ketika Anda mau meneliti, ingin memahami suatu substansi atau esensi dari suatu pengalaman seseorang, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Nah, tipe permasalahan yang paling cocok untuk didesain atau mau diteliti adalah ketika kita butuh mendeskripsikan esensi dari suatu fenomena atau esensi dari pengalaman hidup seseorang. Satuan analisisnya mempelajari beberapa individu yang telah mengalami fenomena yang sama. Jadi sebenarnya dalam fenomenologi itu, meskipun ada beberapa pendapat bahwa fenomenologi itu bisa saja satu orang atau satu individu yang dikaji, namun baiknya mempelajari beberapa individu yang mengalami pengalaman yang sama. Nah, bentuk pengumpulan datanya hampir sama dengan studi kasus, juga menggunakan wawancara dengan individu meskipun pengamatan dan dokumen juga dipertimbangkan. Dalam artian, senjata utamanya dalam melakukan pengumpulan data adalah wawancara. Namun bisa juga melakukan observasi dan dokumentasi seperti studi kasus. Nah, strategi analisis data, menganalisis data untuk pernyataan-pernyataan penting. Satuan-satuan makna, deskripsi teks, struktural, dan deskripsi tentang esensi. Jadi, data yang dianalisis adalah pernyataan-pernyataan penting yang dikeluarkan oleh informan yang ingin dikaji pengalamannya, atau mengkaji bukan hanya pernyataannya, tetapi satuan-satuan makna atau makna-makna yang mungkin tersirat dari pernyataan itu, baik dalam deskripsi dalam bentuk teks atau struktural, tentang esensi dari suatu pengalamannya. Ada di sini laporan tulisan mendeskripsikan esensi dari suatu pengalaman. Jadi sama seperti yang di atas ya. Ada bagian bawah ini, contoh risetnya misalkan kita ingin mengkaji tentang pengalaman ekstasi. Ini tidak terlalu kelihatan ya. Contoh risetnya adalah, atau contoh penelitiannya bisa mungkin jadi rujukan, misalkan kita ingin mengkaji tentang esensi dari suatu pengalamannya ekstasi game. Ini terjadi sekarang ini, banyak orang yang sangat ceritanya mulai dari pagi sampai malam itu dia bermain game. Maka kita bisa kaji itu esensi dari pengalamannya bermain game dalam bentuk ekstasi game ini, misalkan apa substansi dari game itu sehingga dia bisa bermain game sampai lupa waktu mulai dari pagi sampai malam. Atau mungkin kita mau mengkaji esensi hidup tanpa pasangan, kita ingin mengkaji apa substansinya hidup dari tanpa pasangan itu sehingga banyak orang juga yang mau hidup tanpa ada orang lain atau tanpa pasangan hidup. Nah, bisa penelitian seperti itu bisa menggunakan pendekatan fenomenologi. Nah, selanjutnya adalah ada pendekatan yang disebut dengan pendekatan etnografi. Nah, fokusnya ketika kita ingin mendeskripsikan, menafsir suatu kelompok kebudayaan. Jadi ini ketika kita meneliti suatu kelompok kebudayaan,
Maka cocoknya kita menggunakan etnografi dalam melakukan suatu penelitian. Karena tipe permasalahan yang paling cocok untuk didesain adalah mendeskripsikan dan menafsir pola atau biasa disebut dengan bentuk atau konsep kebudayaan yang sama dari suatu kelompok. Jadi ini yang harus diteliti, harusnya dia adalah suatu kelompok kebudayaan. Satuan analisisnya mempelajari kelompok yang memiliki kebudayaan yang sama. Jadi ketika kita ingin mengkaji suatu kelompok atau komunitas yang memiliki suatu kebudayaan, adalah komunitas itu adalah merupakan suatu kumpulan orang yang memiliki kebudayaan yang sama. Bentuk pengumpulan datanya hampir sama dengan bersama dengan tadi studi kasus dan kriminologi, juga menggunakan suatu wawancara. Namun dia kalau etnografi terutama dia yang paling utama adalah selain dari wawancara juga menggunakan suatu pengamatan. Dan kemungkinan sumber-sumber lain juga di lapangan, misalkan bentuk dokumen. Tetapi ditekankan di sini pengamatan dan wawancara yang diutamakan. Satuan analisis datanya adalah menganalisis data melalui deskripsi tentang kelompok kebudayaan yang sama dan tema-tema tentang kelompok tersebut. Jadi yang satuan analisis yang harus dianalisis adalah menganalisis tentang kelompok tersebut dan tema-tema yang terkait dengan kelompok yang mau dikaji itu. Laporan tulisannya mendeskripsikan bagaimana kelompok kebudayaan yang sama itu berjalan maksudnya bukan berjalan kaki, namun bagaimana dia menjalin aktivitas atau interaksi dalam kehidupan berkelompok. Nah, misalkan contoh riset di sini ada misalkan yang mau meneliti terkait dengan kelompok Tobalo. Ini ada di Kabupaten Baru yang dia merupakan suatu kelompok atau komunitas yang memiliki suatu kebudayaan yang sama, disebut dengan Tobalo di Kabupaten Baru. Ini bisa dikaji dengan bukan lagi studi kasus, tetapi dia adalah pendekatan etnografi. Nah, selanjutnya misalkan ada komunitas anak pang. Nah, ini bisa dikaji dengan pendekatan etnografi. Karena mana lagi ya? Bisa dikaji dengan pendekatan etnografi. Karena komunitas anak pang ini adalah merupakan suatu kelompok yang memiliki kebudayaan yang sama, menjalin aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga itu cocok dengan pendekatan etnografi. Nah, pendekatan selanjutnya ada namanya riset naratif. Ini riset naratif ini hampir sama dengan fenomenologi, namun yang membedakan ini riset naratif hanya mengeksplorasi kehidupan seseorang tanpa mengkaji dari esensi dari pengalaman hidup seseorang. Jadi ketika kita hanya ingin mengeksplorasi kehidupan seseorang, maka yang cocok adalah riset naratif. Tipe permasalahan yang paling cocok untuk didesain di sini butuh untuk menuturkan kembali cerita tentang pengalaman hidup individual. Jadi hanya diceritakan kembali bagaimana pengalaman hidupnya. Itu cocoknya terkait dengan riset naratif. Satuan analisis bisa mempelajari satu. Jadi kalau riset naratif bisa satu orang saja yang diteliti atau lebih dari satu individu. Bentuk pengumpulan data yang diutamakan di sini adalah wawancara. Observasi tidak direkomendasikan, namun yang dibutuhkan yang lain adalah dokumen. Bisa observasi, namun dia hanya data teknik pengumpulan data pendukung. Tapi yang utama adalah wawancara dan dokumen. Satuan analisis datanya adalah menganalisis data dan bentuk cerita-cerita dalam bentuk menuturkan kembali, seperti penjelasan saya sebelumnya. Laporan tertulis mengembangkan narasi tentang kehidupan seseorang individu. Jadi hanya bercerita tentang bagaimana kehidupannya seseorang dalam bentuk suatu narasi. Nah, contoh risetnya misalkan kita ingin mengkaji terkait dengan pengalaman menjadi begal. Jadi kita hanya menceritakan kembali bagaimana pengalamannya seseorang atau beberapa orang menjadi begal. Atau mendeskripsikan kembali pengalamannya menjadi remaja yang hamil di luar nikah. Ada mungkin remaja atau mungkin mahasiswa yang mengalami hamil di luar nikah, maka ketika mau diteliti bagaimana pengalaman hidupnya ketika dia hamil di luar nikah, maka pendekatan penelitian yang cocok digunakan adalah riset naratif. Nah, seperti itu.
Nah, yang terakhir yang jarang digunakan mahasiswa yaitu adalah pendekatan grandic theory. Ini jarang sekali digunakan oleh mahasiswa. Apalagi mahasiswa S1, mahasiswa S2, ya kalau mahasiswa S3 ya kemungkinan biasa menggunakan itu. Nah, yang pertama adalah fokusnya adalah mengembangkan grandic theory atau mengembangkan suatu teori berdasarkan data lapangan. Tipe permasalahan yang paling cocok adalah berdasarkan teori dan pandangan partisipan. Jadi kita mengembangkan teori berdasarkan pandangan partisipan. Satuan analisisnya adalah mempelajari proses aksi maupun interaksi yang melibatkan banyak individu. Jadi dalam penelitian grandic theory itu memang harusnya mempelajari setiap aktivitas baik aksi maupun interaksi yang terjadi antara individu-individu dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pengumpulan datanya ini mengutamakan wawancara, tetapi ada batas minimalnya yaitu minimal 20-60 informan penelitian. Strategi analisis datanya menganalisis data melalui coding terbuka, misalnya coding aksial, coding tambahan, dan coding selektif. Laporan tulisannya penyusunan teori dan diilustrasikan dalam bentuk bagan atau gambar. Nah, yang terakhir, contoh risetnya misalkan yang bisa kita teliti adalah bagaimana pola pendidikan anak single parent, karena ketika kita meneliti terkait dengan ini, berusaha menciptakan suatu teori baru atau konstruk baru atau mungkin konsep baru terkait dengan pola pendidikan anak single parent. Kurang lebih seperti itu penjelasan terkait dengan 5 pendekatan kualitatif, mulai dari studi kasus, fenomenologi, etnografi, apalagi studi naratif, dan grandic theory. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada video kali ini menyimak video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.